etilen dan kemarin saya sudah kasih pengantar ya tentang bahwa di sekitar kita, hidup kita hari ini tuh nggak bisa lepas dari plastik gitu loh ya. Jadi mau apapun itulah dari yang remeh-temeh gitu sampai yang advance gitu loh, itu tuh nggak bisa lepas dari polimer. Kalau misalnya sekarang Anda masih bilang plastik, boleh lah. Sebenarnya plastik itu polimer plus aditif dan sudah bisa dibentuk. Tetapi material intinya, core-nya itu adalah polimer dan itu yang akan kita pelajari. Untuk menjadi plastik pastilah ditambah yang lainnya dan itu nanti kita akan tekankan di prospol ya. Di sini kita akan mengenal dulu hubungan struktur dan sifat ya sehingga nanti Anda tahu gitu loh ya. Namanya sama-sama polietilen, tetapi kenapa polietilen yang ini bisa buat anti peluru? Polietilen yang ini bisa untuk implan di badan di tubuh kita, tapi polietilen yang ini bisanya buat kresek ya, itu sebenarnya. Dan itu pasti properties itu pasti berawal dari struktur. Nah, di sini kita akan mengkaji logikanya dulu ya, karena properties pasti dari struktur ya. Nah, seperti sudah saya sampaikan pekan yang lalu, bukan pekan yang lalu, Jumat yang lalu, bahwa polietilen itu material ajaib dalam industri plastik. Ya, jadi benar-benar miracle banget gitu loh, material ini ada gitu hari ini ya. Kalau dulu tuh pas baru ketemu tuh orang excited banget, waduh gila nih material keren banget gitu ya, keren abis gitu loh ya, yang bisa macam-macam. Apa sih macam-macamnya gitu loh ya? Dia serbaguna, kemudian juga salah satu plastik paling banyak diproduksi di dunia. Kalau misalnya gini ya, tadi kan pada mengangkat isunya sampah plastik. Iya, karena sampah plastik banyak. Artinya apa? Kalau Banyak digunakan. iya, artinya banyak digunakan. Itu logikanya kan. Jadi kalau misalnya artinya itu penting gitu loh ya. Artinya tuh itu penting dan masyarakat itu butuh, demand-nya tinggi ya. Makanya ada sampahnya. Kalau nggak mungkin dong. Maksudnya baru beli produksi dijadiin sampah enggak, udah dipakai terus baru ya. Nah, cuman memang apa ya, itulah nanti namanya juga teknologi ya. Teknologi itu begitu ketemu di launching ada masalah kita solve gitu. Nggak sampai sempurna sih kayaknya kita zaman batu aja ya, nggak bergerak-gerak kita ke zaman plastik hari ini gitu loh ya. Jadi memang ada masalah, nah itu yang kita solve. Makanya sekarang itu ada nggak plastik yang bisa didaur ulang, yang bisa didegradasi di alam, ada biodegradable plastik dan sekarang orang ke arah sana. Jadi ya memang seperti itulah perkembangan teknologi dan selalu ada orang-orang kunci yang akan menerobos itu ya. Mungkin salah satunya nanti Anda ya, tapi belajar dulu ya gitu. Nah, kalau artinya ini sampai 453,6 juta kilogram ya, itu tuh banyak banget yang butuh ya. Jadi kalau misalnya konsekuensinya apa ya, sampahnya banyak, orang banyak produksinya, banyak dipakainya, itu logikanya ya. Dan kemudian ringan plastik, no doubt banget begitu segala sesuatu itu disubstitusi dengan plastik, salah satu alasannya pasti karena ringan. Emang iya gitu. Kalau Anda lihat pesawat tempur atau misalnya mobil gitu loh ya, untuk menghemat bahan bakar kan harus ringan. Nah, itu pasti dicari material-material yang ringan, kuat, tangguh, pokoknya segala sesuatu ya. Nah, makanya hari ini tuh ada composite untuk mensubstitusi logam yang berat sekali gitu loh ya. Dan kalau kita bicara composite sih, karena orang belum ketemu satu material yang satu aja terus ringan, kuat dan segala macam, makanya itu nanti digabung. Nanti Anda akan belajar di material composite. Tetapi hari ini orang juga sudah mulai bergerak ke material yang satu aja gitu ya, tapi bisa mencakup semuanya. Itu lagi di riset ya. Itu dan kemudian aplikasinya sangat luas ya. Anda mikir aja ketika Anda bikin tugas yang kemarin, pasti mikir, mungkin sadar juga, iya juga ya, kok banyak banget nih plastik kemana-mana gitu. Nah, itu alasannya kenapa dibikin tugas, biar mikir. Kecuali kalau Anda copy paste. Copy paste nggak mikir, yang penting udah kumpulin gitu. Tapi sebenarnya kalau seperti itu, Anda jadi nggak mikir gitu. Padahal tugas itu dibuat itu supaya Anda lebih tenang, punya waktu lebih banyak, dan Anda berpikir lebih banyak ya. Gitu. Nah, kalau kita tanya aplikasinya apa? Wah, itu mah aplikasinya mah gila banget lah kalau plastik. Mau ngomong apa sih? Mau dari makanan, tadi kan sudah disinggung ya sama Ikhlas, kemudian juga sama Pasha, terus Anissa juga. Kalau Anissa karena cewek larinya itu ke pakaian. Pakaian gitu. Kalau cowok larinya udah ke masalah ada isu lingkungan ya. Nah, jadi apapun lah hari ini itu sudah menggunakan polimer ya. Atau Anda bilang plastik boleh karena core-nya adalah polimer ya. Nah, PE itu salah satu yang paling banyak banget gitu loh ya. Makanya kemarin saya tanya sama Anda, mungkin hari ini Anda masih belum bisa mengidentifikasikan, oh produk yang ini tuh PE, nggak apa-apa, kecuali kalau ada tulisannya di bawahnya gitu loh ya, kodenya. Tetapi nanti
nanti setelah kuliah ini saya rasa Anda sudah mulai bisa kayak menerawang gitu loh ya, menerawang bahwa ini PE, ini PP gitu ya. Oke, nah kita masuk ke polietilen, gimana sih cara dia dibuat, dan kita masuk ke sejarahnya dulu nih, karena segala sesuatu itu kata orang jas merah, jangan lupakan sejarah ya. Nah, kalau bicara tentang polietilen, pertama kali diproduksi itu di Inggris ya, Inggris ya. Di Inggris itu kan ada Oxford ya, ada memang salah satu tua banget tuh kalau untuk kimia ya, dan Jerman biasanya salah satu tuh itu. Jadi biasanya keluarnya material-material baru atau sintesis kimia baru tuh di sana ya. Nah, pada tahun berapa? 36. Kalau kita lihat 100 tahun aja belum loh. 100 tahun aja belum ya. Makanya ranah untuk material polimer ini itu tuh sangat luas sekali untuk dikembangkan. Ilmunya tuh masih sangat baru. Material ini masih sangat baru. Jadi kalau masih ada keterbatasan-keterbatasan, ya wajar gitu ya. Belum 100 tahun. Ya, belum 100 tahun ya. Kemudian apa sih yang dibuat orang pertama kali? Pertama kali itu adalah dengan melakukan fermentasi bahan nabati ya, difermentasi untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian hasilnya apa? Dikit. Ya, kadang-kadang itu masalahnya memang gitu loh. Apalagi kalau udah pakai enzim dan segala macam fermentasi jamur-jamuran, gitu loh ya. Kalau sudah bermain dengan mikroorganisme, memang penyakitnya itu adalah satu, itu makhluk hidup yang kadang-kadang kalau dia mood ya dia bekerja, kalau enggak gitu ya. Dan tapi di sini ketika pertama kali dibuat tuh kuantitasnya sedikit gitu, kuantitasnya sangat sedikit. Dan kemudian bahan nabati ini disimpulkan bahwa kayaknya nggak bisa, bukan nggak bisa, untuk mass production bahan nabati ini kayaknya kalau ditanya bisa nggak, bisa jawabannya. Tetapi orang kan bukan hanya di lab, orang tuh pengen itu kepake dengan skala yang besar, apalagi sampai 459 juta ton gitu. Gimana cara buatnya gitu loh ya kalau hasilnya sedikit. Nah, makanya kemudian dari bahan nabati, wah ini kayaknya bukan pilihan untuk mass production. Nah, ketika Perang Dunia Kedua ya, butuh banget insulasi material yang bagus ya. Dan di sini pada saat yang sama juga itu metode produksi gas etilen dari minyak bumi dan gas alam sedang berkembang pesat. Jadi ketemu ya. Makanya di sini tuh kalau kita melihat kalau sejarah tentang penemuan material dan segala macam itu memang ketemu itu antara kondisi kadang-kadang yang menciptakan ya. Kayak sekarang di kondisi COVID kita nggak pernah tahu loh. Dengan kondisi ini Anda belajar online akan tercetak generasi seperti apa kan gitu ya, akan muncul budaya baru seperti apa atau teknologi baru seperti apa ya, sama seperti ini. Perang Dunia Kedua butuh insulasi material yang bagus, di saat yang sama produksi gas etilen itu sedang berkembang banget. Nah, disinilah peran manusia untuk berpikir ya. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah dari situ ya, dan PE itu tersedia di Amerika pertama kan Inggris ya, tahun 42, dan di sini dibuatlah dari polietilen tarin, dari gas alam itu ya, akhirnya dibuat polietilen, dan ini merupakan bahan isolasi listrik untuk kabel bawah laut ya, untuk kabel bawah laut ya. Kemudian juga untuk digunakan radar shield, jadi untuk penangkis radar gitu, namanya juga perang gitu loh ya. Nah, kemudian sebenarnya awalnya polietilen itu memang untuk aplikasi militer, tetapi kadang-kadang barang militer itu kan bisa juga buat sipil, biasanya double function seperti itu, atau terbalik gitu ya, sipil bisa buat militer, situasi perang jadi untuk militer, situasi normal itu untuk menjadi sipil. Nah, sebenarnya ketika aplikasi militer itu tuh sebenarnya masih sedikit, tetapi begitu diaplikasikan ke sipil maka langsung melonjak tinggi ya aplikasi polietilen ini. Nah, sehingga pada akhir Perang Dunia Kedua, dengan sifat polietilen yang luar biasa, apa luar biasanya? Dia tangguh, fleksibel, tahan bahan kimia, tahan kelembaban, terus juga dia adalah termoplast transulen dengan kekuatan dielektrik yang sangat baik. Nah, ini tuh ya kayak ketemu kayak paripurna, mungkin kayak sekarang Anda ya, kalau misalnya dengan kuliah gitu ya, Anda tangguh dengan segala sesuatunya, didikan di sini cukup fleksibel, bisa menyesuaikan antara online, mau online mau offline, Anda juga oke gitu loh ya, tahan dengan lingkungan, artinya tahan juga dengan cuaca, mau digoda sama temennya, Anda lagi mau ujian Anda tetap belajar gitu loh ya. Maka ini akan menghasilkan mahasiswa lulusan yang luar biasa sama seperti material ya. Disinilah akhirnya dengan sifat-sifat seperti ini, maka polietilen itu menjadi salah satu bahan yang paling diterima secara luas dalam industri plastik ya. Jadi
Orang lihat awalnya memang dari militer, tapi memang iya sih ya, rata-rata tuh awal tuh dari militer. Kenapa militer? Karena memang kebutuhan perang waktu itu, dan perang itu nyawa. Jadi walaupun misalnya, wah mungkin belum teruji gimana, istilahnya TRL-nya mungkin ya, yang penting bisa dulu, pakai aja dulu. Kalau nggak dipakai mati, atau nggak dipakai, kalau nggak digunakan, kemungkinan berarti kan nggak bisa ya, mati juga gitu ya. Tapi kalau digunakan ada kemungkinan hidup kan gitu ya. Jadi logikanya mungkin logika perang kayak gitu loh ya. Tapi setelah itu melihat sifat ini, kemudian diaplikasikan yang lain, dan ini tuh paling diterima untuk polietilen tuh memang keren banget gitu loh ya. Dan sejak itulah maka penggunaan polietilen ini sangat melesat ya, sangat melesat sampai hari ini ya itu. Nah, kalau kita bicara tentang gimana sih cara buatnya, maka di Kipol Anda pasti sudah mendengar dong, sudah tahu ada yang namanya polimerisasi adisi. Ya, jadi cara buatnya gimana? Pakai gas alam ya, jadi dibikin dulu monomernya ya, kemudian dilakukan polimerisasi adisi. Siapa yang masih ingat apa ciri polimerisasi adisi? Para Madina Masihi Nasution 015. Hadir, Bu. Ya, silakan. Polimerisasi adisi itu cirinya dia bentukan radikal dulu, habis itu nanti yang karena pembentukan radikal jadi salah satu ujungnya juga jadi apa ya, jadi bisa berikatan sama yang lainnya gitu, antar monomer yang lainnya. Jadi menyambung jadi kayak rantai gitu, Bu. Nambah satu. Oke, terima kasih para Madina. Panggilannya siapa sih? Ion, Bu. Ion Nasution. Iya, Ion. Oke. Anda berarti satu keluarga sama menantunya presiden ini ya? Iya, Bu. Jauh banget gitu loh ya. Oke, Sandi hadir? Hadir, Bu. Ya, 023. Sandi, mau nambahin nggak tadi yang disebutkan sama Ion? Sebenarnya nggak jauh dari Ion sih, Bu, yang saya ingat kayak yang tadi disebutin Ion gitu. Dari radikal gitu terus nyambung gitu jadi satu gitu. Nama reaksinya itu apa ya, nyambung itu? Itu, Bu, polimerisasi. Maksudnya gimana? Iya, kan ada 3 tahap tuh. Ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang nyambung ini adalah tahap kedua sebenarnya. Yang terakhir tuh terminasi. Aku kasih bocoran. Ingat? Siapa yang masih? Ya. Dani Ahmad, jaringan Ahmad Dhani ini teh masih keluarganya. Iya, Bu. Dani Aman, mau nambahin? Sebenarnya intinya sama aja sih, Bu. Kalau misalkan polimerasi adisi itu adalah proses penggabungan monomer-monomer yang punya ikatan gitu, Bu. Ikatan apa? Ikatan apa? Ciri. Yang saya tanya, ciri monomer gimana? Hah? Ikatan rangkap, Bu. Iya, double bond ya, punya ikatan rangkap. Iya. Kemudian ada 3 stage, itu apa aja, Dani? Aduh. Ya, yang terminasi ya, terakhir terminasi. Terus tadi yang lanjut itu namanya apa? Penambahan radikal bebas itu namanya inisiasi, kan gitu, inisiasi. Yang lanjut itu namanya apa? Sehingga terbentuk polimer. kloro. Propagasi. Lupa ya. Baca ya. Ya. Kipolnya dibaca lagi karena pasti tidak mungkin tidak terkait sama Kipol. Anda belajar matpol ya, dan di sini kalau misalnya saya sebut adisi, Anda udah kebayang, oh adisi itu gini, cirinya gini. Saya tidak akan mengulang ya, tapi itu gunanya Anda recall ya. Anda baca lagi catatan Kipol Anda gitu loh ya, dan kemudian itu akan bermanfaat ketika Anda belajar matpol ya, sehingga Anda nggak ini tuh yang mana ya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah monomernya ya. Jangan lupa monomernya. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya Ziegler-Natta polimerisasi. Atau biasanya kalau di industri bisa bilangnya tuh metalosen katalis ya. Rilisnya apa? Metalosen gitu ya. Nah, di sini itulah nanti dari monomer yang ini yang ngambilnya dari mana? Gas alam, gas etilen tadi gitu loh ya. Dan jadilah struktur yang seperti ini, dan ini adalah N.
ya. Jadi N-nya berapa, banyak sekali, dan saya berharap ini Anda nggak lupa ya, ini Anda tidak lupa ya. Nah, kalau misalnya Anda mau detail, mungkin saya kasih waktu 5 menit saja. Ada video tentang polyethylene production, silahkan Anda buka di Teams-nya. Di situ tadi pagi saya sudah upload file video tentang polyethylene production. Ya, ini saya stop share dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit kita kembali ke sini lagi. Silakan. Lima menit ya. Bu, mau Ya. nanya Bu, ini Ya. videonya gimana ya Bu ya? Videonya itu di Teams, kemudian di file, ada video PE di situ, coba Anda klik. Sudah masuk dong harusnya, ya nggak? Makasih Bu. Sebentar ya, harusnya sudah masuk. Ini tuh adalah stop Aku sharing. baru masuk. Udah kan? Di saya baru masuk sih, baru banget. Masa sih? Baru masuk? Ya tadi nggak, tadi saya cek nggak ada, sekarang Oh, iya. baru Udah. Dari jam 7 saya udah masukin. Di situ ada 3 video, Anda buka dulu yang PE production itu dulu aja ya. Polyethylene production silakan Anda tonton, saya kasih waktu 5 menit. Kalau di jam saya sekarang 9 kurang 10. Nanti 9 kurang 5 kita balik lagi ke ruangannya ya.
Oke, sudah ya harusnya karena videonya hanya 4 menitan. Dan Anda sudah melihat ya bagaimana cara polietilen itu dibuat di industri ya kalau yang seperti itu. Jadi memang dari gas alam biasanya dipisahin kayak divaksinasi seperti itu, dan kemudian dari situ dapat monomernya ditekan dan kemudian nanti baru dipolimerisasi. Tapi ada tapinya nih ya. Ilmu Kipolanda di sini tuh nanti Anda akan tahu detailnya di matpol ya, bahwa proses penempaan ya, proses polimerisasi itu akan memberikan struktur yang berbeda. Kalau strukturnya berbeda, apanya lagi yang akan berbeda? Propertinya, Bu. Pasti properti. Sifatnya, Bu. Sifatnya, good ya. Tapi kalau ditanya monomernya apa, tetap etilen. Nah itu uniknya, itulah uniknya polimer itu, dan perubahannya sedikit itu maknanya luar biasa. Ya, sama kayak jalan hidupmu ya. Kamu hari ini rajin atau nggak rajin, pertama mungkin sudutnya kecil, tapi nanti lama-lama gede itu kalau sudah dipolimerisasi. Nah, kondisi polimerisasi, tekanan, temperatur itu akan membentuk struktur yang berbeda. Struktur yang berbeda maka akan menghasilkan sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda maka akan menghasilkan performance yang berbeda dan proses yang berbeda lagi ya kalau untuk membuat. Nah, dari performance yang berbeda maka kelasnya beda, nasib lu beda nanti di masa depan ya. Jadi kalau kita belajar dari material sebenarnya banyak hikmah sih kalau kita beneran belajarnya gitu loh ya. Dan saya melihat di sini luar biasa sekali ya, bahwa proses pembentukan akan mempengaruhi struktur. Ini benar-benar kita belajar di polimer. Struktur akan mempengaruhi sifat. Sifat akan mempengaruhi kinerja gitu, performance-nya ya. Dan performance akan menentukan kelas Anda, ketermanfaatan Anda di mana dan harga nilai ya. Nah, makanya di sini kalau misalnya Anda selama kuliah di tempatnya mungkin dengan tekanan, dengan temperatur, dengan segala macam sehingga terbentuk suatu struktur yang bagus. Maka nilai Anda itu akan beda setelah lulus ya. Nggak percaya, kita lihat di sini ya. Sama-sama polietilen, sama-sama etilen sebagai monomer. Ketika proses itu beda, struktur beda, sifat beda, nasib beda ya. Bahkan Anda bisa melihat tuh kayak nasib yang jomplang banget sama-sama di kelas polietilen. Tetapi yang satu dia bermanfaatnya sebagai kresek, sebagai kemasan. Yang satu itu sebagai bahan anti peluru untuk medis dan segala macam. Kalau ditanya sama nggak bahan penyusunnya? Sama. Yang beda apa? Struktur. Kenapa strukturnya berbeda? Proses yang dilalui yang berbeda. Ya. Nah, saya akan share lagi. This one. Oh, tadi sampai sini. Nah, sudah sampai sini ya, Anda sudah nonton gimana caranya, dan nanti Anda bisa nonton lagi lah setelah kuliah ini, tapi seenggaknya Anda punya gambaran realnya seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya biasanya nanti kadang-kadang kalau di zaman normal ya, biasanya tuh ada kuliah apa lapangan gitu ya, aku lupa sih. Apa sih namanya Steve, yang anak-anak industri itu Steve? Lupa juga Steve namanya, kuliah lapangan lah. Apa sih? Itu kunjungan ke industri. Nah waktu itu saya pernah Kerja praktek, Bu. Bukan kerja praktek. Biasanya anak himpunan itu bikin, aduh apa ya? Novan ada nggak di sini? Van, apa namanya Van? Kuliah kerja, Bu, kulker. Kulker kan yang sama anak himpunan itu kan Van ya? Nanti didampingi sama dosen itu, kulker ya? Iya, Bu. Iya, kulker. Nggak masuk ke dalam ini kan? Nggak masuk ke dalam kuliah, tetapi ini kayak semacam kegiatan himpunan gitu kan ya, Van ya? Iya, Bu. Yang Novan kemana? Kalau saya ke industri beton, terus industri baja, udah sih ke situ, Bu. Yang polimernya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Dulu tuh pas 2014, angkatan 2014 kita ke Chandra Asri. Saya yang nemenin itu beneran. Karena kan ada teman saya di sana dan itu beneran dibawa ke sini produksi polietilen. Di sana kan polietilen, polipropilen. Itu beneran proses yang ada di video itu emang kita lihat gitu, sampai ke peletnya apa segala macam ya. Ya semoga lah nanti setelah badai Covid berlalu bisa lagi ada kulker. Itu biasanya tuh di tingkat 4 ya, Van ya? Tingkat 3, Bu, sebelum ngerjain tesis biasa. TA. Oh, bawaannya tesis aja sih Novan ya, S2. Semester 6 ya, kalau nggak salah ya? Semester 6 ya? Iya, sekitaran situ, 5 atau 6.
pas libur ya, pas libur. Nah, itu biasanya ada tuh kuliah kerja, dan itu nanti mungkin setelah COVID-nya berlalu, mungkin itu yang diturunkan lagi ke angkatan berikutnya ya, Fannya, biar nggak hilang. Ya, itu ada kulker. Bu. Nah, itu sempat ke Chandra Asri, karena Chandra Asri itu salah satu yang terbesar ya, salah satu yang terbesar juga yang memproduksi polietilen dan polipropilen. Tapi jangan salah, walaupun bisa produksi masih tetap impor. Hanya bisa memenuhi di 80% ya. Sekarang mungkin sudah naik ya angkanya ya. Tetapi setidaknya saya turut bahagialah akhirnya Indonesia bisa sebenarnya untuk memproduksi polimer sendiri, walaupun belum sampai 10 polimer, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah ada ya. Nah, biasanya pas kulker itu kalau ke industri polimer, mahasiswa suka nanya, Bu, kemana ya bagusnya? Nah, dulu sempat ke apa tuh namanya? Ke tadi Chandra Asri, sempat juga ke Mas Pion. Ke Mas Pion dulu sama Novan, bukan ya? Bukannya kata Novan ya? Bukan, Bu, bukan. Bukan ya, ada juga. Jadi saya memberi rekomendasi beberapa industri yang memang di situ nanti mahasiswa kayak kebayang lihatnya seperti apa, supaya nanti kalau udah kerja, oh gini toh. Enggak. Makanya ada video dan ada kulker ya. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi nih ya, sebelum saya masuk detail gitu loh ya, bahwa polyethylene seperti saya sudah sampaikan di pekan lalu, dia polyolefin ya. Jadi nanti kalau Anda masuk industri, seperti saya sampaikan, kita pakai polyolefin ya, apa tuh? Oh, monomernya olefin, jadi ada sok pede, oke, monomernya olefin dan polyolefin. Bukan, saya ulang, bahwa olefin itu artinya itu kelas PE dan PP. Jadi kalau kita bicara Chandra Asri, berarti dia produksi polyolefin. Kenapa PE dan PP? Ya, nah di sini kita membaginya itu dengan densitas dan branching. Branching itu cabang, artinya kan struktur tuh ya. Kalau densitas itu adalah physical properties, kalau branching artinya struktur ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih yang the most common types of polyethylene, maka kalau berdasarkan struktur, perhatikan kata-kata saya di sini. Kita akan membaginya menjadi dua. Satu, berdasarkan densitas. Kedua, berdasarkan cabang. Ya, maka kalau kita bagi dulu berdasarkan cabang, maka dikenallah namanya linear, bercabang, dan crosslink. Loh, Bu, ada crosslink. Ini termoset, termoplas. Tenang aja ya, nanti dijelasin satu persatu. Linear itu artinya lurus. Dan di kipol, lagi-lagi, coba Anda lihat catatan. Ada kondisi-kondisi di mana bawaan dari monomer itu akan menentukan apakah dia cenderung membentuk struktur linear atau cenderung bercabang. Siapa yang masih ingat apa salah satunya? Apa salah satunya? Ayo. Lupa? Lihat catatan ya, PR, lihat catatan ya. Jadi kipol Anda tuh pasti kepake di sini gitu, pasti, nggak mungkin enggak. Itu logika dasar banget itu ya. Jadi kalau Anda pengen memang mengenal polimer lebih dalam, saran saya kuasai kipol. Anda nanti bisa berdebat, Anda bisa berlogika. Logika itu dibangun dari kipol ya. Masuk di sini. Saya sudah ngomong linear, bercabang, crosslink, itu ada alasan kenapa dia terbentuk seperti itu. Nah, polyethylene berdasarkan branchingnya, berdasarkan cabang, maka ada yang linear, artinya linear itu lurus. Ada yang bercabang, dan bercabang di sini nanti ada yang panjang, ada yang medium ya, dan ada yang crosslink, ikat silang. Ya. Nah, di sini kalau kita bicara linear, nanti ada kelasnya namanya HDPE. Anda pasti sering banget dengar ini ya. Sekaranglah saatnya Anda mengenal lebih jauh. High density polyethylene, high density, artinya di kelasnya dia termasuk yang densitasnya paling tinggi, walaupun kalau Anda lihat nanti densitasnya hanya berbeda 0,01. Itulah polimer. Nah, logika itu yang Anda harus ada, dan itu nggak usah berdebat gitu loh. Wah, 0,01 itu memang ngaruh kalau di polimer. Ya, nah sen-sen seperti itu yang harus Anda dapat kok di polimer, karena dia berbeda dengan material yang lain. Dia berbeda. Yang lain itu single factor, di sini berjamaah, di sini komunitas, ya, di sini kerjasama. Maka sifat yang dihasilkan berbeda. Ya, ada high density,
Kemudian ada ultra high molecular weight polyethylene, UHMWPE. Ini gue ngefans banget lah pokoknya sama material ini. Salah satu material yang bikin saya tuh kayak terkagum-kagum. Salah satu ini UHMWPE. Nanti kita punya segmen khusus untuk ngebahas ini karena memang ya luar biasa gitu ya, luar biasa. Ya. Nah, untuk linear ada dua kelas ini, HDPE dan UHMWPE. Untuk kelas bercabang, ya, ada namanya low density, artinya kan densitas rendah polyethylene, dan ada juga LL. Ini Anda bisa ketemuin L itu panjang banget nanti ya, linear low density polyethylene. Apa sih ini? Nanti kita lihat dan Anda akan tahu nanti bedanya di mana. Tapi kalau bercabang itu ada LDPE dan ada LLDPE, ya. Dan ini hanya saya pilihkan ya, ini saya pilihkan contohnya. Dan kalau crosslink itu ada namanya PX atau XLPE, sama aja. Artinya X di sini tuh crosslink, ya, linear polyethylene sebenarnya. Ya, jadi ada crosslink. Kita belajar nggak? Belajar, tenang aja ya, santai ya, santai. Nanti kita belajar satu persatu ya. Saya akan bahas dulu dari linear, kemudian bercabang, kemudian baru crosslink kelas polyethylene. Lihat ya betapa banyaknya keluarga dari polyethylene. Dan ini bukan dihafal. Dihafal Anda mabok. Pas mau ujian Anda ingat, setelah itu Anda lupa. Padahal Anda ketemu materialnya setiap hari. Makanya dilogikain. Bukan dihafal tapi di kepala Anda. Otak kita tuh ada cara belajarnya. Salah satunya dengan sign ya. Dengan sign itu tanda-tanda atau dengan segala sesuatu yang membuat Anda kayak begitu ingat itu logika Anda jalan. Kalau dihafalin ya udah hafal mah susah. Otak Anda tuh nggak ketemu sign-nya gitu. Nggak ketemu tanda-tandanya ya. Nah, jadi ya, supaya Anda paham, ini kata kuncinya sebenarnya lurus, bercabang, dan crosslink. Ya, itu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ya, jadi polyethylene umumnya diproduksi memang dalam 3 tipe dasar. Ya, kalau berdasarkan densitas, low, medium, and high density. Ya, ini. Jadi kalau tadi berdasarkan cabang 3 juga, lurus, bercabang, crosslink. Berdasarkan densitas 3 juga, rendah, sedang, dan tinggi. Ya, ini makanya tadi ada yang low LDPE, HDPE gitu loh ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Seperti tadi saya sampaikan, karena ada proses polimerisasi yang berbeda sehingga menentukan nasibnya juga gitu. Ya, jadi mungkin gini lah ya, kalau misalnya orang tua Anda lagi hamil, ya, hamil gitu. Kemudian selama proses mengandungnya dikasih makanan bergizi atau tidak, atau terpapar apa, itu kan pasti akan mempengaruhi kualitas bayinya. Sama aja kayak gini. Proses yang diberikan ya. Makanya kalau ibu hamil itu kan dimanja banget ya, disayang, makanan bergizi segala macam. Kenapa? Proses pembentukan di dalamnya supaya bagus ya. Akan menghasilkan generasi yang bagus juga. Bahkan ada beberapa suku bangsa itu ya, ketika Anda cari tahu sendiri lah bangsa mana, ketika ada proses hamil atau meneruskan keturunan atau generasi di bangsanya, itu sangat-sangat diperhatikan detail makanannya, minumannya, kondisi segala macam untuk menghasilkan apa ya, high quality person. Ya sama aja kayak gini. Kalau ditanya kenapa ya Bu bisa beda-beda, karena proses polimerisasi ya. Nah, di sini kita akan belajar, nih saya pilihin aja ya, perwakilannya aja yang mana kalau sudah ini tuh sebenarnya Anda udah cukup tahu ya. Ada yang namanya medium density polyethylene atau MDPE, ada Anda pasti bingung, banyak banget sih, emang banyak gitu loh ya. Very low density polyethylene FLDPE, ada high molecular weight polyethylene. Ada juga ultra low, apa sih ini ya, pokoknya berdasarkan itu, tapi nanti saya akan mengajarkan yang paling populer aja, yang paling populer yang mewakili struktur dan kenapa itu tercipta. Jadi itu nggak serta-merta. Awalnya orang cuma polyethylene aja loh, ya, cuma polyethylene HDPE, LDPE, tetapi dengan berjalannya teknologi muncullah struktur-struktur baru karena akhirnya orang sadar dengan proses polimerisasi yang berbeda ternyata menghasilkan struktur beda, sifat beda. Wah, udah. Nah, disinilah intuisi inovator gitu ya, atau saintis itu melihat kalau Anda paham struktur sifat, Anda bisa menjadi seorang inovator sebenarnya. Anda bisa merekayasa lah kalau sebagai seorang materials engineer. Jadi kalau misalnya Anda lihat, kenapa sih bisa mikirin itu? Karena paham sebenarnya struktur sifat. Nah, gitu. Kayak biasanya ada beberapa orang yang nanya sama saya, Bu, kenapa sih bisa
bisa melakukan penelitian yang banyak sekali ya karena itu ngerti struktur sifat dan Anda bisa punya ruang yang sangat luas untuk merekayasa. Ya, sama seperti ini. Kita contohnya tuh polyethylene aja ya. Begitu Anda mengerti struktur sifat dan kenapa strukturnya berbeda ya. Apa yang menyebabkan strukturnya berbeda karena polimerisasi, maka itulah yang Anda atur sehingga strukturnya beda, sifatnya beda ya gitu. Jadi itu alur berpikirnya ya. Nah, saya akan bahas itu nanti hanya beberapa aja, tapi kelas yang mewakili tadi ya, dari struktur linear, bercabang crosslink, dan kemudian low, medium, and high density polyethylene. Ya, nah perhatikan di sini ada tabelnya, ya nggak usah pusing lihat tabelnya. Ini tuh adalah sifat-sifatnya HDPE, LDPE, LDPF, LDPE, dan nanti ada EVA. EVA-nya ada nanti ada khusus ya. Karena beken banget nih EVA ini ya, etilen vinyl asetat ya, tapi masih keluarga dari apa namanya polyethylene, tapi nanti dia itu adalah komonomer ya. Siapa masih ingat apa itu komonomer, kopolimer? Ayo, siapa masih ingat apa sih kopolimer? Polimer yang terdiri dari lebih dari satu jenis monomer ya, Bu? Iya, 2 atau lebih monomer ya. Nah, tapi ada yang homo, ada yang kopolimer, nanti kita pelajari ya. Nah, kalau di sini Anda perhatikan ya. Kita akan belajar nih HDPE, LDPE, dan LLDPE. Kenapa? Ya karena ini yang paling banyak digunakan dan dari sini cukup mewakili berdasarkan struktur ya. Ini yang saya sampaikan tadi loh. Perhatikan, 0 HDPE itu range ya. Pasti range lah orang karena dia komunitasnya kan banyak ya. Kita tahu ada PDI di dalam polimer bahwa rantai itu nggak sama panjang. Dalam proses polimerisasi, rantai itu nggak sama panjang. Makanya densitas pun ada range, tapi di kelas inilah HDPE itu di sekitar 0,94 sampai 0,97 gram per centimeter kubik, LDPE 0,91 sampai 94, LLDPE 0,90 sampai, Anda lihat, ya ampun Bu, gitu ya, bedanya tuh 0,03 kalau misalnya dari sini ke sini, dan ini sangat berarti, dan ini signifikan di dalam polimer, signifikan, ya. 0,0x signifikan ini dan ini bisa dibedakan kelasnya berdasarkan ini gitu. Jadi ini salah satu sense yang ada di polimer yang Anda tidak apa ya sense ini yang harus Anda masukin ya. Di polimer normal memang densitasnya 0,0 sekian kemudian akan mempengaruhi sifat itu normal. Kalau material lain mungkin tidak ya, harus misalnya 1,5 dengan 2 atau 2,5 gitu baru signifikan. Di polimer enggak ya. Nah, yang begini-begini yang Anda nggak usah harus bingung lagi gitu karena memang kita tahu pembentukan dari polimer itu kan berbeda ya gitu. Dan kemudian ini ada sifat-sifatnya gitu loh ya, tapi sebenarnya di sini saya pengen ngelihatin aja bahwa 0,9 depannya 0,9. Jadi kalau misalnya saya tanya misalnya di ujian, kira-kira kalau HDPE berapa? 0,9 something, Bu. Ya LDPE juga, LDPE juga. Ya, jadi ini sangat sensitif sekali kalau densitas karena bedanya 0,0x ya gitu. Ya. Nah, kita akan masuk dulu ke HDPE. Ya, HDPE kalau Anda lihat bahwa salah satunya itu adalah untuk pipa dan ini kalau misalnya Anda bekerja di oil and gas itu logam pipa-pipa yang terbuat dari logam sudah beberapa sekarang disubstitusi oleh HDPE atau MDPE ya. Dan ini peletnya ya, ini peletnya Anda sudah tahu ya pasti ya, pelet dari polimer. Warnanya putih seperti ini karena dia polyolefin, dia oil like gitu ya. Dan produknya bisa menjadi seperti ini. Kok dari sini bisa ke sini nanti di prospol, santai ya. Tapi sekarang Anda lihat dulu dari sisi struktur dan sifat. Siapa yang pernah tahu atau tahu saat ini selain untuk pipa, kira-kira HDPE itu digunakan untuk aplikasi apa ya? Kodenya 2. Nih, ya. HDPE kodenya 2. Botol shampoo bukan, Bu? Benar, botol shampoo. Kalau misalnya hari ini Anda cukup berantakan kamarnya, maksud gue gini, sambil kuliah Anda bisa menggapai botol shampoo di dekat Anda. Tanpa harus ke kamar mandi. Coba lo lihat deh. Siapa by the way, ada nggak yang di mejanya sekarang ada botol shampoo? Terserah ada mereknya apa aja, saya yakin gitu. Kalau mereknya apa aja tetap aja di bawahnya 2. Ada? Nggak shampoo sih, Bu, tapi kayaknya masuk ke HDPE deh, Bu. Ada di bottomnya, di bawahnya ada kodenya nggak? Bisa dilihatin nggak di kamera? Bentar, Bu. Ya. Oh, dan nggak ada kodenya, Den, Bu. Atau nggak mungkin kode di dalam tapi belum dibuka. Biasanya di luar di bawahnya, di bottomnya itu ya.
Ada Ya, yang di dekatnya yang ada botol kayak kemasan apa yang Ada kodenya Bu, 2. saya Bu. Oke, bisa dibuka kameranya dan dilihatin. Ini wadah buat body cream Bu. Oh iya, oke. Oke, itunya mana di bawahnya ya? Ada ya, tulisan 2 ya. Oke, body cream. Oke, thank you. Siapa namanya? Fatah Asani Bu. Fatah. Patah. Thank you, Patah. Siapa lagi yang bisa menunjukkan HDPE di dekatnya, di sekitarnya aja yang bisa dijangkau? Saya Saya ada Bu. Ya, silakan. Oh, oke Bu. Ini botol sabun Bu. Ada tulisannya tapi kayaknya nggak kelihatan di kamera. Oh ya, tapi ada 2 ya di saya. Iya Bu. Botol sabun. Oh, Anda Sabun. menggunakan. Oke, thank you. Udah mandi belum, Nis? Belum Bu. Oke, yang penting ada sabun dulu ya, biar termotivasi. Tadi ada dari Fata, ada dari Anissa, satu lagi siapa yang di dekatnya yang bisa terjangkau? Ada tulisan HDPE. Saya ada sih Bu. Ya, namanya siapa? Pasya Bu. Oh, Pasya. Silakan Pasya, apa? Ini kayak apa wadah buat roll kamera gitu Bu. Kamera analog. Oke, roll buat kamera analog. Anda suka fotografi ya? Ya lumayan Bu. Masih ada itu teh yang roll analog itu? Wah, luar biasa. Masih Bu, masih banyak Bu. Wah, hebat, hebat, hebat. Hari ini orang udah main digital ya. Oke, thank you. Itu ada 3 contoh ya. Tadi ada untuk kamera roll analog, kemudian untuk sabun, sama tadi buat kayak bodylation ya, satunya tadi ya, yang punya Patah ya. Ya, nanti Anda akan lihat pola yang sama ya. HDPE itu biasanya buat apa gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Nah, HDPE dulu. Oke, saya punya video tentang HDPE ya. What is HDPE? Itu silakan Anda masuk lagi ke video Teams-nya. Saya kasih waktu sekitar, itu videonya nggak cuma 2 menit kalau nggak salah. Ya, saya kasih waktu sekitar 4 menit lah. Silakan Anda sampai 5 menit lah ya. Ini jam saya di 19 ya. Silakan Anda masuk ke videonya yang sudah saya upload di Teams, di Files, kemudian di video PE. Di situ apa itu what is HDPE ya. Di situ ada video, coba klik, silakan Anda nonton dulu. Ya, dari situ nanti kita lanjutkan lagi.
Udah ya. Tadi Anda sudah lihat ya apa namanya tuh videonya. Ini saya share lagi. Ya, nah Anda sudah lihat tadi video tentang HDPE, si emas-emas nanti dia muncul lagi nih di LDPE, ya, dan ada perbedaannya gitu ya HDPE dan Anda bisa nanti lakukan eksperimen yang dilakukan sama si emas tadi di rumah gitu ya. Cuman HDPE kalau misalnya Anda lihat tadi aplikasinya apa saja gitu ya, berarti kan terjawab ya. Memang tadi 3 contoh yang ditunjukkan sama temennya, tadi ada Anissa gitu loh ya, ada yang lain juga, yang bahwa kalau misalnya untuk chemical container, itu biasanya pakai HDPE. Ya. Dan kenapa nanti kita akan tahu jawabannya. Tapi makanya saya sampaikan ke Anda, kalau Anda punya botol shampoo, saya berani bertaruh, pasti HDPE. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. kecuali kalau abal-abal banget tuh produksi ya, baru kalau nekat gitu loh ya, baru yang lain dia naruhnya. Tapi kalau enggak, saya yakin kalau produksi yang bagus dan cukup strong chemicalnya, itu pasti pakai HDPE, kodenya pasti 2 absolut itu. Ya, itu. Nah, Anda bisa apa ya, bisa punya confidence seperti itu kalau Anda tahu kenapanya, dan kita akan belajar itu hari ini, ya. Itu. Nah, kalau kita bicara dulu, kita masuk ke struktur dulu, yang mana struktur itu terbentuk karena proses polimerisasi, ya. Nah, maka HDPE itu dibuat, ya, itu pada temperatur dan tekanan yang rendah. Jadi nekennya, kalau tekanan itu kan ditekan ya sebenarnya, gasnya kan ditekan sebenarnya kan, karena monomernya bentuknya kan gas itu, ya. Dia pada temperatur rendah dan tekanan yang rendah, ya. Dan kemudian yang digunakan apa? Yang digunakan itu adalah Ziegler-Natta, nama orang ya, Ziegler nama orang, Natta nama orang ya, dan metalosen katalis ya, atau kadang-kadang orang bilang chromium oxide ya ini, atau di industri, kalau teman-teman industri kalau ngobrol sama saya bilangnya Phillips katalis. Kalau nggak percaya, Anda silakan KP. Misalnya yang memproduksi ini tuh tadi ya, satu channel asli, kedua Lotte Chemical. Lotte Chemical itu dia memproduksi LLDPE dan HDPE kalau saya tidak salah, LDPE ya, pokoknya seri polietilen. Dan itu beda dengan yang diproduksi sama Chandra Asri ya, itu beda. Nah, di sini mereka pakai Phillips katalis. Jadi Anda jangan bingung, hah, Phillips katalis apa tuh? Langsung panik, enggak. Santai aja, sebenarnya sama. Ziegler-Natta atau ini activated chromium oxide, mereka bilangnya Phillips katalis. Nanti sering banget lah Anda dengar ini kalau sudah industri, makanya di sini saya kasih tahu ya. Nah, ini untuk membuat HDPE karena memang Lotte Chemical sama Chandra Asri itu memproduksi ini ya, Phillips katalis. Nah, kalau kita bicara tentang HDPE, maka ini kelasnya adalah struktur yang linear. Atau kalaupun ada cabangnya, dikit banget ya, kalaupun ada cabangnya gitu loh ya. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya, ini adalah rantai utama karena yang paling panjang. Kalaupun ada cabangnya, ada nggak? Ada sih, dikit, tapi tek cuma segini cabangnya ya. Dan ini kita masih bisa bilang ini adalah linear ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk chemicalnya, notationnya itu seperti ini. Ini kan satu monomer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Tapi kalau kita gambarkan dengan perlambangan, maka dia adalah rantai lurus seperti ini, bercabang nggak ada, dikit cabangnya seperti ini ya. Nah, kemudian tidak adanya cabang inilah yang menyebabkan dia itu rantainya ketika tersusun itu bisa deket-deketan seperti itu. Dan disinilah akhirnya dia menghasilkan suatu struktur yang dense, makanya nanti akan menghasilkan high density karena tadi rantai itu cabangnya dikit sehingga dia bisa menyusun diri lebih rapat ya. Nah, biasanya kalau dia lebih rapat, maka dia akan menghasilkan suatu polimer dengan kristalinitas yang tinggi. Ini Anda kan nggak usah nanya lagi karena sudah ada di Kipol, ya. Dan dari kristalinitas, efeknya ke sifat dong, ke strength, chemical, dan segala macam, ya. Tapi dengan kekakuan yang moderat. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, nah gini. Jadi kalau misalnya ya, ini adalah HDPE. Dia lantai lurus seperti ini. Cabangnya kalau ada pun cuma sedikit,
Nah, kalau ini Anda lihat seperti ini, kira-kira rantainya. Ini benar-benar kotor ya, rantai itu kok warna pink, Bu? Ya, saya ketemunya warna pink. Jadi, kalau kita gambarkan lah kira-kira polietilen itu seperti ini. Terlihat ya ininya ya. Rantainya seperti ini, dia lurus aja. Kalau kita susun, ya, tadi karena dia nggak ada cabang, ketika kita susun, jadinya gini. Close dan dense ya. Jadi artinya dia bisa berdekatan karena tidak ada cabang yang menghalangi. Dia sangat dekat, tersusun sangat rapi. Dan dari sinilah muncul high density-nya. Karena kan densitas itu adalah massa per volume. Dalam satu satuan volume berapa? Karena tidak ada ruang kosong ya. Kalau dilihat sini kan cabang itu kan nanti akan memberikan ruang kosong. Ini lebih dense, lebih packingnya itu lebih rapat. Makanya dia high density. Dengan adanya high density, efeknya apa? Kristalinitas, dia tersusun dengan rapi. Maka morfologinya itu adalah kristalin, cenderungnya kristalinitasnya tinggi. Nah, efek dari kristalin Anda sudah tahu di Kipol, kekuatan biasanya lebih tinggi dibandingin amorf ya. Kemudian chemicalnya, ketahanan kimianya, kemudian juga temperatur segala macam. Efeknya dari sini ya. Jadi Anda lihat ya urutannya. Jadi urutannya tuh kira-kira seperti itu ya. Nah, saya akan stop dulu dan saya akan lihatkan kepada Anda kalau misalnya saya punya clips dan Anda bisa, nggak kelihatan ya warna biru ya, saya pakai kerudungnya biru juga nih. Ya. Ini tuh contoh HDPE. Jadi kalau Anda lihat di klip ini monomernya. Ya. Kelihatan ya? Nah, kalau misalnya saya punya lagi, ya, dia tuh bisa berdekatan seperti ini, kayak tadi dia rantai. Dia sangat dense. Akan berbeda kalau, ini sengaja saya tampilkan duluan. Ini contoh misalnya polimer yang bercabang. Kalau ada rantainya lagi, maka cabang ini akan menghalangi, sehingga dia tidak bisa rapat, ya, tidak bisa serapat ini. Kebayang ya? Nah, kalau saya menggunakan molimod, ya ini sudah asisten sudah persiapin buat saya, sebentar. Nih, terlihat ya? Ini saya bawa, ini HDPE nih. Jadi kalau misalnya seperti ini kan satu monomer, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Lurus dia, nggak ada cabang. Kalaupun ada sedikit sekali. Ini adalah HDPE. Kalau ada rantai berikutnya, ini sengaja saya bikin vertikal aja ya, biar kelihatan. Maka gini, dia akan menyusun diri dan sangat dense. Dan di antara rantai ini, maka akan ada ikatan sekunder. Ini yang saya temukan H dengan H di sini ya. Ini akan ada ikatan sekunder. Jenis ikatan sekundernya apa? Siapa yang tahu? Jenis ikatan sekundernya apa namanya? Kira-kira. Mahesa? Mahesa hadir 058? Hadir, Bu. Oke, jenis ikatan sekunder yang kira-kira terjadi interchange antar rantai di HDPE, kira-kira apa Mahesa? Seingat saya Van der Waals, Bu. Van der Waals, atau nama lainnya? Gaya London. Gaya London. Apa efek dari gaya London itu, Mahesa? Itu karena aduh saya lupa. Lupa, tapi yang jelas ikatan sekundernya Anda tahu gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau HDPE secara struktur nanti kira-kira seperti ini ya. Jadi mungkin saya minta satu orang ya, sebentar, share itu.
Siapa yang mau jadi volunteer di sini, relawan? Ada yang mau menjadi relawan nggak? Satu orang aja. Boleh deh. Silakan, Nata. Ya, Nata, Relawan. coba Anda share apa namanya tuh whiteboard. Buka whiteboard. Whiteboard. Karena biasanya kalau kayak gini, kalau di kelas aku nyuruh ke papan tulis nih. Sekarang punya whiteboard masing-masing kan. Ya. Dan tolong buatkan saya 2 bujur sangkar yang sama besar, berdampingan. Bujur sangkar. Bujur sangkar kan artinya 4 sisinya sama ya, yang berdampingan. Ntar Bu, nge-lag Bu di saya Bu. Gak apa-apa. Yang lain ikutin juga ini saya. Yang lain ikutin juga omongan saya. Kalaupun bukan cuma Nata aja, Nata kan hanya representatifnya aja. Anda ambil kertas dan pulpen Anda, terserah mau di laptop kayak apa, terserah Anda aja. Ya, coba Anda gambarkan 2 bujur sangkar yang sama berdampingan. Bujur sangkar, bukan 4 persegi panjang, Mas. Kalau bujur sangkar kan artinya sengaja saya mintanya bujur sangkar. Tapi kalau kamu mau yang 4 persegi panjang nggak apa-apa, tapi sama ya, bikin kembar berdampingan, kiri dan kanan. Ya. Ini banyak banget kotak-kotak di sini ya. Bentar dulu. Ini bujur sangkar berdampingan. Oke. Tapi ini ke pinggir banget ya, ke kanan banget. Yang lain, atau mungkin yang lain dihapus dulu, Nata. Yang lain dihapus, bikin yang baru ya. Dulu ya. Ya. Sangka. Itu Bu, misalnya Bu. Hah? Salah. Usur. Salah Bu. Persegi. Gak apa-apa. Emang gak gampang ya, nulis di whiteboard tuh gak gampang ya. Gak gampang Bu. Latihan. Santai aja. Kamu kayaknya bisa langsung ngeklik juga deh. Ya, ada fiturnya. Add shape or line itu langsung aja ada copy. Gitu. Tapi bisa pindahin nggak ke atas sedikit? Nih kita nggak lihat nih. Nggak. Bisa di zoom out Bu. Ibu bisa langsung ke zoom out juga. Oke. Nah gitu Mas. Ya, dah cakep tuh. Sekarang yang kiri, itu kan berarti kan kita anggap aja 3 dimensi ya. Saya mintanya 2 dimensi nggak apa-apa, tapi anggap aja 3 dimensi. 3 dimensi kan lebih susah. Nah, di dalam bujur sangkar ini, untuk yang lain juga ya, selain Nata, untuk yang lain juga, tolong digambarkan yang di sebelah kiri, Anda masukkan sebanyak mungkin yang Anda bisa. Rantai polimer yang lurus, atau dengan cabang sedikit aja, cabangnya kecil-kecil aja. Dan yang di sebelah kanan tolong diisi dengan rantai polimer yang bercabang yang panjang Pak cabangnya. Silakan. Oke Bu. Ya, yang lain juga ya, silakan dicoba. Satu lagi yang bercabang ya Bu isinya. Iya. Cabangnya panjang atau cabang kecil-kecil Bu? Panjang. Satu rantai per cabang. Jadi satu rantai nggak lamela juga nggak apa-apa. Pokoknya satu cabang satu rantai bercabang gitu. Ya, cabang. Iya. Gitu Bu? Ya. Oke. Yang di sebelah kiri masih bisa diisi nggak sebenarnya? Bisa sebenarnya bisa lebih ya, dekat lagi sebanyak mungkin yang kamu bisa dan nggak dalam bentuk lamela dulu juga nggak apa-apa. Karena kita anggap lamelanya menuju ke sana ya, ke dalam gitu loh ya. Garis-garis aja, garis lurus dengan cabang sedikit, tapi Anda berusaha masukkan sebanyak ya yang Anda bisa gitu. Gitu. Nah, oke. Saya harap yang lain juga udah bisa menggambar ya. Mana yang lebih dense, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri itu 1, yang kanan 2. Yang sebelah kiri Bu. Yang sebelah kiri.
Nah, kamu bikin di bawahnya itu HDPE tulisannya. Ini sebelah kanan, itu bukan HDPE. LDPE itu nanti. Ini HDPE. Nah, makanya disebut high density polyethylene. Ya, no HDPE. Nah, kalau misalnya Anda gambarnya bisa lebih bagus gitu ya, sebenarnya yang HDPE itu kalau misalnya Anda gambarkan lurus, kemudian cabangnya hanya sedikit, itu lebih banyak Anda bisa masuki dan Anda berpikirnya 3 dimensi ya. Ini masuk ke dalam. Ini sengaja aku bikinnya 2 dimensi biar dapat gambaran 2 aja. Kalau 3 kan susah Anda gambarnya. Dan untuk yang bercabang ini, cabangnya itu nanti yang menghalangi untuk dalam satu satuan volume tertentu gitu loh ya, dia hanya bisa menampung ya segitu karena terhalang sama cabang, makanya nanti akan mempengaruhi densitasnya. Jadi kalau kita punya struktur yang lurus sama bercabang, maka biasanya yang lurus itu akan bisa lebih dense gitu loh ya, lebih rapi, kira-kira seperti itu. Ketangkap nggak ide tentang densitas dan struktur, Nata? Jadi karena dia bercabang, jadi dia lebih baik yang kehalang, jadi dia lebih susah untuk bisa lebih padatnya Bu, dibandingin kalau misalnya dia satu rantai tanpa ada cabangnya atau cabangnya kecil. Dia lebih bebas buat jadi lebih padat gitu kan maksudnya. Iya, kira-kira seperti itu. Kebayang ya Nata ya, dan yang lain juga saya harap ada kebayang. Oke, thank you Nata untuk menjadi relawan. Bisa stop share dan saya akan lanjutkan. Sorry, gimana cara stop sharing ya? Cara stop share-nya itu ada tanda silang terus Anda tutup tanda silangnya. Ketemu nggak? Ntar, coba saya ganti dulu aja dulu. Nah, oke. Udah hilang ya. Oke, thank you Nata. Nggak apa-apa sekalian belajar. Mengoprek ini. Nggak gampang. Di papan tulis lebih gampang masih. Oke, ya, jadi ini adalah single chains. Kalau misalnya disusun, dia akan menjadi seperti ini, sangat dense. Dan ini adalah gambaran tentang HDPE. Ya, kalau Anda gambar sendiri juga bisa seperti tadi. Ya, walaupun ada cabangnya juga sedikit, tapi tetap lebih dense dibandingkan dengan cabangnya yang panjang. Ya, nah, kalau kita bicara tentang properties, sekarang kita masuk ke properties ya. Masih ada 20 menit. Densitas, maka densitasnya itu dia punya sekitar 0,94 sampai 0,97. Tetap aja di air dia floating. Ya, tetap aja ngambang gitu loh ya di air karena memang lebih ringan, air kan cuma 1. Nah, melting point di sekitar 120 sampai 140. Ingat range. Kenapa sih range? Siapa yang tahu kenapa sih range ini? Karena dia kan semi kristalin ya, dan nanti kristalinitas itu yang akan menentukan ini. Ya, jangan lupa efek temperatur terhadap polimer itu di Kipol. Ya, ini sengaja saya sebutin Kipol biar Anda tetap baca dan nanti related ke sini ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya branching, maka dia itu very low level of branching. Artinya apa? Cabangnya tuh ada nggak? Ada, tapi sangat-sangat sedikit. Ya, nah dengan cabang yang sedikit inilah kemudian maka kadang HDPE itu disebut sebagai linear polyethylene. Jadi Anda nggak usah yang itu tapi kan ada cabangnya gitu loh ya iya tapi dikit. Nanti kalau dibandingkan sama yang lain ya tetap kita bisa mengkategorikan itu sebagai linear. Ya, jadi nggak benar lurus-lurus aja kagak lah, namanya proses polimerisasi dan pakai adisi, kontrolnya juga nggak segampang itu ya Mas Bro gitu. Jadi walaupun dia punya cabang yang sedikit karena dia very low level, maka dianggap dia linear kelasnya, ya. Tapi di kepala Anda harus Anda tahu ada dikit ya, dia ada. Nah, kemudian kita bicara tentang chemical resistant. Ini yang paling penting karena kalau tadi Anda lihat ya, botol shampoo, biore tadi sabun, kemudian juga chemical Anda perhatikan misalnya Anda pakai pewangi untuk nyuci. Apa sih namanya? Softener Soclean kah? Apa Attack kah yang cair atau untuk mesin cuci cair gitu loh ya. Tapi Anda nge-laundry ya, jadi kayaknya nggak tahu. Atau super pel apalah gitu chemical, perhatikan boleh bertaruh itu pasti HDPE. Ya, karena untuk kelasnya polimer ya. HDPE ini yang paling dipercaya untuk storage chemical. Makanya saya yakin banget kalau itu produsennya bener gitu ya, mau lotion kayak mau apa kayak gitu loh ya, pokoknya ada bahan chemical di sana gitu loh ya. Apalagi kayak pembasmi kuman, disinfektan atau hand sanitizer gitu ya, yang kuat-kuat gitu ya, ini ya chemicalnya. Itu kodenya saya yakin pasti 2.
Nah, kalau ada yang nggak 2, nah itu dipertanyakan. Rasanya nggak mungkin nggak 2. Larut nanti ya, terkontaminasi dengan plastiknya itu nanti chemicalnya ya. Kalau Anda nggak percaya, boleh nanti setelah kuliah Anda oprek aja rumahnya. Cari, pasti kodenya 2. 2, seperti ini pasti ya. Nah, pertanyaannya kita sebagai orang material itu kan pasti nanya, kok bisa sifatnya gitu? Pasti karena struktur. Ya enggak? Ya, jadi kalau kita bicara HDPE itu dia mempunyai excellent banget. Chemical resistance-nya paling excellent. Jadi nggak usah mikir. Kalau Anda nanti ditanya, kita mau nyimpan bahan kimia, udah cari langsung HDPE, cari kode 2. Jangan mikir lagi lah. Udah emang nomor 2 pasti. Karena dia paling excellent. Di bawah itu nanti ada polipropilen ya. Tapi kalau untuk kelas PE, HDPE ya. Nah, dia juga dikategorikan sebagai salah satu termoplastik resin yang memiliki ketahanan chemical yang paling tinggi. Ini HDPE. Ya. Dan kemudian kalau untuk botol deterjen atau household chemicals pasti HDPE. Nah, artinya gini, kalau suatu saat Anda bekerja di lab kalau tugas akhir, terus Anda mau menyimpan bahan kimia, ya, terus Anda disuruh mencari storage-nya, ya udah, kalau Anda beli dirigennya gitu loh ya, kontainernya, maka pastikan kodenya nomor 2. Insya Allah aman. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu mekanisme yang terjadi? Mengapa HDPE memiliki ketahanan chemical yang tinggi? Silakan. Boleh share whiteboard-nya lagi. Dan tolong dijelaskan kenapa HDPE itu memiliki chemical resistance yang tinggi, bahkan excellent di kelas resin termoplastik. HDPE ini sangat excellent. Ayo, sebenarnya ilmunya, logikanya tuh dibangun di sini gitu loh. Jangan dihafalin, oh ya HDPE paling tinggi, kodenya 2 gitu. Bukan itunya. Yang saya ingin Anda belajar di sini itu logikanya, strukturnya. Kenapa? Ini sifatnya ada nih. Sifatnya dia tahan terhadap chemical. Logika strukturnya gimana? Gitu. Melvin, silakan. Iya, semoga Ya, coba. benar jawabannya. Nggak apa-apa, kalau nggak juga. Menurut saya, dari kelas resinnya sendiri kan polyethylene itu tuh strukturnya udah sangat sederhana. C dan H doang, nggak ada atom lain. Dia cukup sulit untuk bereaksi dengan chemical lain. Ditambah yaitu strukturnya cukup linear dan seragam, jadi area kontak untuk bereaksi dengan senyawa kimia lainnya itu sedikit, Bu. Oke, boleh digambarkan Melvin? Anda bisa share whiteboard dan digambarkan strukturnya. Bentar. Kalau ada misalnya, jadi kayak clear gitu. Kalau ngambil dari gambar internet nggak, Bu? Bagusnya sih gambar sendiri, karena kalau ujian kan nggak dari gambar internet. Atau gini, kalau Anda mau gambar internet, ya tapi Anda tetap menjelaskan. Iya, coba. Saya coba ya, Bu. Ya. Bagusnya pakai whiteboard kalau Anda bisa ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, sok atau silahkan kalau ada gambarnya, kemudian Anda jelaskan. Saya pakai PPT juga, Bu, biar bisa dicoret-coret. Kalau boleh. Ya, ini kalau dari DPE kan lebih linear dibandingkan LLDPE sama LDPE. Jadi saya asumsikan karena HDPE ini kan ini linear cuma satu, tapi tadi kalau digambarkan banyak gitu, Bu. Densitasnya tinggi. Jadi dia itu lebih compact dan lebih sulit untuk bereaksi karena kalau saya asumsikan di gambar kotak yang tadi dia bisa cuma bereaksi di atas di
sisi-sisinya aja. Kalau di LDP sama LLDP ini kan ada banyak branch, jadi dia kemungkinan juga masih bisa masuk ke dalam reaksi di tengah-tengahnya gitu, Bu. Oke, thank you Marvin. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa yang mau mencoba? Karena sebenarnya core dari ilmunya tuh di sini, sebenarnya logikanya tuh dibangun di sini ketika Anda bisa menghubungkan struktur dan sifat. Ya, kalau misalnya Anda ngafalin, bener nggak jawabannya? Bener. Cuman kan jadi kayak apa ya? Nggak dapet sebenarnya gitu logiknya tuh di mana, logik struktur sifat tuh Anda nggak dapet. Nah makanya saya minta Anda untuk menggambarkan. Punten Ibu, mau oh yaudah. Muhammad Fajri. Panggilannya siapa? Zikra atau siapa? Fajri Bu. Oke, Fajri silakan. Yang dilahirkan di Izin waktu share Hajar. screen whiteboard Bu. Boleh silakan. Maaf saya nggak bisa on cam karena sinyalnya tadi tidak stabil Bu, saya disconnecting terus. Oh iya, nggak apa-apa. Oh ini saya pakai gambar yang tadi aja nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Jadi kan di HDPE itu kan karena strukturnya lebih linear dan apa ya, dalam luas area yang sama, asumsinya 2 dimensi, dalam luas area yang sama dia lebih tightly packed. Jadi kalau misalkan ada chemical dari luar nih, misalkan ada reaksi dari luar, dia tuh yang bisa bereaksi itu hanya yang bagian luar, sedangkan yang bagian dalam itu dia nggak bisa menerobos karena lebih tightly packed, sehingga luas area yang bereaksi itu lebih kecil. Nah, saya bisa minta tolong gambarin nggak? Gambarin lagi mumpung ada whiteboard-nya. Dan kemudian katakanlah gitu loh ya, bentuk dari chemicalnya itu bentuknya titik-titik, bisa ditolong digambarin nggak? Gambarkan gini, saya kasih clue ya. Tetap aja ini semi kristalin ya. Kalau kita bilang kristalinitas itu kan tidak ada 100%. Semi kristalin dengan kristalinitas katakanlah tidak terlalu tinggi. Coba digambarin dulu. HDPE dengan kristalinitas yang moderat lah ya, tidak terlalu tinggi. Artinya kalau semi kristalin ada bagian yang kristalin, ada bagian yang gelas. Amorf. Ya, amorf. Lupa namanya, Bu. Ya, kita gambarin dulu. Nah, seperti ini, Bu. Iya, di situ aja kan di whiteboard-nya. Bisa kan di situ ya? Oh, bisa. Ini saya agak ke kanan, Bu, soalnya biar nggak nge-delete yang sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Ini tuh berarti. Memang belum ya? Di sini saya zoom out, zoom in belum. Yang ini, Bu, saya kasih panah. Hah? Kok nggak ada ya saya? Di mana? Kok saya nggak bisa lihat? Itu kan yang tadi yang ada tulisan HDPE di bawahnya itu masih ada, Bu? Ada, yang HDPE 1 dan 2. Ya, di sebelah kanan ya, Bu. Sebelah kanan. Nggak ada tuh di saya. Yang lain apakah terlihat? Kelihatan, Bu, di saya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Bentar. Ya, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Oh, bisa sini nggak aja? Maaf, Bu, masih di mute. Iya, karena saya diskusi sama asisten. Oh. Saya udah konfirmasi sama asisten ya, nggak ada tuh. Yang lain nggak bisa lihat, saya nggak. Yang Anda tulis segitunya, yang Anda gambarin. Mungkin sinyal koneksi kali ya, Bu? Nggak tahu saya ya.
Atau gini deh, gambar coba sekarang ambil pulpen yang di situ terus ada gambar ulang aja, nggak apa-apa. Bisa nggak? Kenapa, Bu? Ada gambar ulang, Fajri. Di sebelah mana, Bu? Sampingnya aja. Ini maksudnya saya hapus yang sebelumnya, dihapus aja. Iya, orang saya nggak bisa ngeliat. Ya yang baru deh, terserah mau dihapus mau enggak, tapi kalau sekarang tolong gambar yang baru deh. Sebentar, Bu. Ya. Beneran nih, nggak bisa lihat. Sekarang apakah terlihat, Bu? Ya. Tapi mana? Enggak. Oh, ada akhirnya sebelah kanan. Oh. Berarti Anda meletakkan titik-titiknya tuh di luarnya gitu ya? Oh iya, saya asumsinya itu lagi mau direaksiin, Bu. Jadi kan datangnya pasti dari luar kan? Iya. Nah, kalau misalkan kenapa dia tidak mudah untuk bereaksi, karena titik-titik yang pereaksi dari luar ini tidak bisa menembus sampai dalam, karena tightly packed gitu, Bu. Dalam satu luas area yang sama, dia lebih tightly packed, sehingga tidak bisa menembus struktur-struktur polimer yang ada di dalam, molekul yang ada di dalam, jadinya luas area yang bereaksi lebih kecil, sehingga tidak terlalu reaktif. Oke. Thank you, Fajri ya. Masih, Bu. Oke, kita masih ada 6 menit. Ini saya minta asisten aja deh. Salah satu, Novan atau Reza, silakan dijelaskan. Di stop share dulu ya, mungkin ini Fajri ya. Thank you, Fajri. Mau Novan, mau Reza? Ya. Silakan Novan. Share whiteboard-nya, kemudian dijelaskan. Di saya whiteboard-nya nggak bisa muncul, Bu. Oh, oke. Di Reza? Iya. Atau saya deh kalau gitu, Microsoft. Oke. Terlihat lagi loading ya? Masih loading. Masih loading ya? Karena kalau misalnya saya menjelaskan saya gambar yang baru aja. Terlihat ya? Nih. Sekarang saya gambarkan. Gambarnya nggak cantik-cantik banget, nggak apa-apa lah ya. Tangan saya juga nggak biasa untuk. Ini adalah lamelanya, gitu loh ya. Anggapnya 3 dimensi. Daerah yang kristalin. Karena ini adalah semi kristalin, maka akan ada daerah yang amorf. Ya nggak? Katakanlah begini. Ya, boleh ya. Kemudian ada lagi di sini yang kristalin. Anggap aja kristalin, anggap aja gambarnya cantik ya. Dan kemudian misalnya di sini ya, let's say seperti ini. Dan kemudian ini adalah yang amorf ya. Kemudian aku gambar lagi keputus gitu deh. Yang amorf dan kemudian ini tuh kristalin ya. Anggaplah seperti ini ya. Di daerah yang kristalin ini akan ada apa antar rantai di sini? Antara ini sama ini akan ada apa? Halo, ini sesuatu yang penting sekali. Ikatan? Apa? Ikatan sekunder. Benar, ikatan sekunder. Maka kita gambarkan dengan garis-garis putus. Ya enggak? Jangan lupa. Katakanlah begini ya. Ya ampun deh. Tah, aku gambarnya gini aja ya. Anggap aja udah ngerti deh. Ini tuh adalah ikatan sekunder. Tah. Oke. Apakah di daerah yang amorf ini ada ikatan sekunder? Ada, Bu. Ada, tapi hanya untuk yang berdekatan, ya enggak? Benar, Bu. Yang jauh karena ikatan sekunder itu
terbatas oleh jarak LDR. Di sini tuh nggak ada, di sini tuh nggak ada. Ya. Nah, kalau saya ambil warna pink deh, ini penghapus, ini deh, ini ya. Katakanlah saya mau gambarkan bahan kimia itu adalah bentuknya bulat gini. Mungkin Anda akan ingat ketika kita belajar plasticizer lah, Anda buka lagi Kipol, lagi-lagi Kipol, Anda lihat catatannya. Kalau ada saya gambarkan titik-titik di bahan kimia, maka akan masuk ke mana? Masuk nggak dia di daerah yang kristalin ini? Tidak masuk. Sulit, Bu. Ya, sulit karena ini sangat rapat dan ingat ini 3 dimensi. Artinya ke sananya itu dia bentuknya kayak mie instan gitu kan. Yang di slip-slip itu sangat rapat, ada ikatan sekunder, maka bahan kimia itu tidak akan masuk ke sini. Ya, tetapi dia akan masuk ke sini. Yang titik-titik bahan kimia itu dia ke sini masuknya. Tuh. Tetapi dia tidak akan mengganggu yang ini. Ya, ini kegedean, sebenarnya kan kayak mie instan lah, Anda bayangin. Nah, maka untuk yang ini pun, untuk yang amorf tapi ada ikatan sekunder pun dia nggak bisa masuk sebenarnya, tapi masuknya paling ke sini. Ya, artinya apa? Artinya, ya, inilah yang akan mempengaruhi ketahanan kimianya dia. Dia tidak akan bisa membuat boro-boro terputus. Ya, dia larut kalau dia masuk ke dalam, itu kita sebut dengan pelarutan. Hati-hati, bukan pemutusan. Ya, bukan pemutusan, tapi kelarutan itu dia intertisi sebenarnya masuk ke dalam, dan itu hanya bisa terjadi di daerah yang sini saja, tetapi tidak terjadi di sini. Sementara HDPE itu sangat dense seperti ini ya, tadi digambarkan sama Anata ya, dense seperti ini gitu loh ya, dan hanya kalau kristalinitas semakin tinggi kristalinitasnya, maka semakin sedikit daerah amorfnya, dan hanya semakin sedikit dia bisa terganggu oleh chemical. Itu alasannya. Clear nggak? Clear? Clear, Bu. Clear ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ini waktunya habis. Ini nutupnya gimana ya? Oke. Dah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Pas jam 9.59. 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya berharap Anda buka lagi catatan Kipol. Ya. Kemudian di sana itu, di slide saya, ketika Kipol itu ada ketika kita bermain dengan efek solvent terhadap polimer. Ya. Di situ gambarnya juga sudah ada dan hampir sama dengan yang seperti ini. Yang ketika yang delta G sama dengan delta H min T delta S ada itu. Ya, ketika kita membahas itu di terakhir-terakhir Kipol itu ada. Coba Anda lihat lagi, konsepnya hampir sama dengan yang tadi. Ya, jadi itu alasannya kenapa HDPE high density polyethylene yang mana dengan adanya struktur ya, awalnya dari polimerisasi, tekanan rendah, temperatur rendah, dia membuat struktur yang lurus dengan cabang yang sangat sedikit. Struktur yang lurus membuat dia sangat close-nya pack banget, rapat, dense. Dan itu menciptakan suatu struktur high crystallinity, daerah kristalin yang sangat tinggi. Ya, daerah kristalin inilah yang akan menyebabkan sifatnya berbeda. Ya, walaupun ini semi kristalin, ingat ini semi kristalin, akan tetap ada daerah yang amorf. Artinya apa? Begitu Anda ingin menaikkan sifatnya, maka Anda permainkan kristalinitas dalam HDPE gitu. Jadi kalau untuk yang kontainer-kontainer seperti tadi, dikitkan daerah yang amorf, artinya atau dibalik, tinggikan daerah kristalinnya. Karena apa? Bahan kimia itu tidak akan bisa masuk ke sana gitu. Ya, masuknya ke daerah yang amorf. Itu pun amorf yang dengan jarak rantai yang cukup tinggi. Itu alasannya kenapa HDPE tahan terhadap bahan kimia. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Saya sudahi dulu kuliahnya. Terima kasih sudah bersabar. Dan jangan lupa buka catatan Kipolnya. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat jam 8.15. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.